Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Amin. Sidang jemaat kami silakan bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan tidak meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, serta di bawah pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 8. Namun kita akan bacakan ayat 1 dan ayat 8. Kita bacakan bersama-sama. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah Tuhanku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 8. Hati-hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu cari ya Tuhan. Amin. Sedang sematkan, silakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan. Kasih dari surga. Kasih dari surga.
Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah boleh memelihara kami sepanjang hari, bahkan 1 minggu lamanya. Engkau sudah memberkati dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang ada ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai akan ibadah ini dari awal tengah bahkan sampai selesainya, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan sebagai nasib kita pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 14. Demikian di firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kami persilakan bagi berdiri. Mari kita puji Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita dengan kita memuji dengan sayang. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera dan kiranya kita tetap bersemangat di tengah-tengah situasi saat ini. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih di surga. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menurut kalender gerejawi yang digunakan oleh mayoritas gereja, minggu ini merupakan minggu Paskah ke-7, yang sekaligus merupakan akhir daripada minggu Paskah. Adapun bacaan Alkitab atau leksionari untuk minggu ke-7 Paskah ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-17. Untuk itu mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan untuk kita membuka dan mencermati bagian tersebut, sementara saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun di sini saya akan baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa,
telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang sudah kami baca, yaitu mengenai doa Yesus bagi murid-murid. Tuhan, kami mau belajar, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, dan kami mau mendengar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan ini. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kami, pengharapan kepada kami, untuk kami terus bersandar kepada Engkau. Urapi hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah seturut dengan firman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan maksud dari penempatan dari doa Yesus pada masa akhir Paskah ini berkenaan dengan kemuliaan pada akhir masa Paskah. Namun di dalam Injil Yohanes, doa tersebut mengambil tempat yang berbeda, yaitu pada akhir dari perjamuan terakhir dari Yesus dan murid-muridnya. Jadi doa itu membawa kepada masa sengsara dan penyaliban Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Injil Yohanes menggambarkan dunia yang sangat berdosa dan jahat. Sebuah sistem pemerintahan manusia yang bergerak ke arah yang bertentangan dengan nilai-nilai Allah dan kerajaannya. Maka apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis Injil selama masa ini dapat diperdebatkan dan ada banyak penafsiran mengenai hal itu. Oleh karena itu maka pandangan atau perspektif kita mengenai tujuan, pendekatan, dan cara Rasul Yohanes menghubungkan kisah Yesus itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan membaca Injil ini secara umum. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa sarjana Alkitab atau ahli Perjanjian Baru mengusulkan bahwa salah satu penekanan dari Injil Yohanes adalah bahwa Yesus dibunuh karena karya kemanusiaan yang Ia lakukan. Mereka menunjukkan bahwa tindakan-tindakan Yesus adalah karya kemanusiaan yang mesianik dan bukan sekedar karya sosial biasa. Ini bisa kita lihat contohnya ketika Yesus menolak untuk melakukan mujizat yang pertama, yang itu merupakan karya kemanusiaannya. Ketika Maria ibu Yesus meminta dia di dalam perjamuan kawin di Kana untuk melakukan mujizat, mengapa dia menolak? Kalau kita membaca, waktu itu alasan Yesus adalah waktunya belum tiba. Waktunya untuk mati belum tiba. Karena Yesus tahu bahwa ketika dia melakukan mujizat atau karya kemanusiaan, maka itu berarti bahwa dunia akan memusuhinya. Kita juga melihat dari pasal yang ke-11, mujizat yang terakhir yang dicatat dalam kitab Yohanes ini ya. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sebuah contoh karya kemanusiaan yang lain. Dan Yohanes menginformasikan kepada kita bahwa para pemimpin agama, karena mujizat yang Yesus lakukan itu membangkitkan Lazarus, akhirnya mereka memutuskan bahwa Yesus harus dibunuh karena apa yang dia lakukan itu. Injil Yohanes menekankan poin penting bahwa para pemimpin agama Yahudi pada masa itu, mereka menentang cahaya kebenaran yang bukan saja akan menyingkapkan kejahatan, namun cahaya kebenaran itu juga menawarkan sebuah jalan alternatif untuk hidup dan memerintah dunia. Terang yang
yang tidak dapat dipadamkan ini adalah anak Allah yang berinkarnasi atau mewujud menjadi daging, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, karya kemanusiaan yang berupa keadilan, belas kasih, dan kesetaraan itu sama sekali bertentangan dengan dunia di dalam kegelapan. Maka ini tentu saja menciptakan sebuah perasaan tidak aman bagi para murid. Maka dalam segala kemungkinan, prioritas utama bagi komunitas atau kelompok kecil ini mestilah perlindungan terhadap bahaya dari dunia di sekitar mereka. Bagaimana seseorang akan mendukung dan melindungi orang-orang yang bekerja bagi pendirian kerajaan itu? Yesus mengetahui bahwa waktunya terbatas. Maka doa dibutuhkan. Dan doa yang Yesus naikkan itu kemudian disambut oleh para murid itu dengan sukacita. Yesus berdoa bagi mereka yang dikasihi. Secara khusus doa Yesus adalah permohonan bagi kesatuan di antara para murid. Doa Yesus merupakan permohonan tulus yang meminta pertolongan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dikasihinya pada saat itu dan akan mereka butuhkan di masa depan. Ini sesungguhnya menunjukkan kemanusiaannya dan hubungannya yang terus-menerus pada manusia yang nyata, manusia yang terdiri dari darah dan daging, sama seperti kita orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Maka doa ini lahir dari kepedulian dan kasih yang mendalam. Saudara yang terkasih, Injil Yohanes mungkin memperagakan tantangan-tantangan, menunjukkan tantangan-tantangan bagi hamba-hamba Tuhan dan kita semua orang percaya pada abad ke-21. Salah satu tantangannya berkenaan dengan konsep kejahatan di dalam dunia. Dunia postmodern di mana kita hidup nampaknya telah beranjak dari kepercayaan mengenai kejahatan dalam dunia yang berasal dari masyarakat yang primitif. Gagasan-gagasan semacam ini mungkin nampaknya tidak relevan, tidak nyambung dengan zaman kita. Namun sebenarnya ironisnya justru lebih relevan daripada sebelumnya. Dalam masa kita, teologi kemakmuran, teologi psikologis mengenai positive thinking menjadikan kata-kata dosa dan kejahatan itu menjadi tabu dan tidak zaman atau ketinggalan zaman. Kita bisa melihat penekanan yang berlebihan pada kemenangan manusia atas kejahatan, sebuah konsep yang mendapatkan kekuatannya pada pemikiran abad ke-21. Meskipun sebenarnya yang nampak adalah sebaliknya. Kita melihat bahwa adanya bahaya-bahaya yang masih mengancam, seperti kemiskinan, peperangan, kelaparan, ketidakadilan, kejahatan, dan wabah penyakit seperti yang kita alami saat ini dalam bentuk pandemi corona. Itu mengindikasikan bahwa dunia sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan atau menuju masa depan yang lebih baik. Namun demikian sisa-sisa pengharapan, zaman pencerahan, dan kemenangan rasio atau akal budi yang dipercaya bisa membangkitkan kedamaian dan kemakmuran itu masih ada. Sebagai akibatnya, maka gagasan atau suara-suara kenabian yang mungkin menyerukan akan perlunya perubahan yang radikal itu ditentang, dimusuhi, atau berusaha untuk dibungkam. Kita melihat dengan jelas usaha-usaha untuk membungkam suara-suara kebenaran itu terjadi bahkan di negara yang kita cintai. Saudara yang terkasih dalam nama Kristus, gereja mula-mula berkembang dalam situasi penganiayaan dan dalam banyak cara menempatkannya kembali ke masa tersebut saat ini. Artinya bahwa apa yang terjadi pada saat ini itu juga merupakan refleksi dari apa yang terjadi atau dialami oleh gereja mula-mula pada zaman para rasul. Penekanan pada keberadaan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan seharusnya tetap menjadi bagian yang esensial bagi pesan gereja pada zaman sekarang. Maka ungkapan yang cocok dalam bahasa kita ketika kita merefleksikan doa Yesus adalah bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Maka hidup dalam kesatuan adalah sebuah tantangan yang besar. Tidak mudah untuk membuat orang tetap ingat dan setia pada pesan tersebut.
Kita bisa melihat buktinya pada sejarah panjang perpecahan dan pertikaian gereja. Maka jika penekanan pada kesatuan dapat dilihat dalam doa Yesus, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Dia atau Tuhan sadar benar bahwa menjaga orang-orang yang terkasih untuk tetap bersatu adalah sebuah tantangan. Tanpa persatuan, tanpa keterpaduan, orang percaya tidak akan bisa bertahan. Dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan penganiayaan dan kejahatan, maka gereja, baik dulu maupun sekarang, menghadapi banyak tantangan. Maka doa daripada Yesus meminta perlindungan melalui kesatuan gereja. Itu menyediakan sumber penghiburan yang besar bagi para pengikutnya dan juga kita. Saudara kasih dalam nama Kristus, maka dua hal penting yang dapat kita pelajari dari nas hari ini adalah: yang pertama, pentingnya kesatuan. Mengusahakan dan menjaga persatuan di antara orang percaya itu adalah hal yang penting supaya kita tetap bisa bertahan di tengah penganiayaan dan penderitaan karena kebenaran. Kita tidak bisa sendiri. Untuk itu kita harus selalu menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus dengan saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menasihati, saling menghibur, saling menolong satu sama lain, supaya kita tetap berpengharapan dan bersukacita, seperti yang sudah dikatakan oleh nas pembimbing kita tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa kita bersukacita adalah karena kita sudah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kita juga boleh bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Yang kedua yang bisa kita cermati dari nas ini adalah pentingnya doa. Apabila Yesus saja berdoa, bagaimana dengan kita? Tidak cukup kita hanya berusaha dengan segala kemampuan dan kekuatan kita, namun kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan Kristus. Karena yang kita hadapi adalah pemerintah dan penguasa kegelapan yang bekerja di balik dunia, yang menganiaya kebenaran. Dan kita tidak berdaya apa-apa tanpa Dia, sekuat apapun kita berusaha. Mari kita senantiasa berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus, bagi gereja, dan bagi dunia di sekitar kita, agar terang Kristus boleh bercahaya dan menang atas kegelapan. Pemazmur menyebutnya sebagai mencari wajah Tuhan, dalam arti berdoa, sebagaimana sudah kita baca tadi dalam Mazmur pasal 27 ayat 8. Hendaknya ini semakin giat kita lakukan, mencari wajah Tuhan, berdoa, terlebih di masa-masa sukar seperti ini, agar kekuatan dan perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami akan dua hal yang penting yang Tuhan tekankan melalui doa Yesus bagi murid-muridnya, yaitu pentingnya kesatuan di antara para murid. Karena tanpa kesatuan di antara para murid, di antara para pengikut Kristus, di antara orang percaya, maka kami lemah, maka kami mudah diperdaya, maka kami mudah jatuh ya Tuhan di dalam pencobaan. Tuhan, dunia yang kami hadapi pada saat ini adalah dunia yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahatan ya Tuhan. Dan kami melihat di sekeliling kami betapa kegelapan itu sepertinya berusaha untuk menguasai atau mengatasi terang. Dan kami adalah umat-Mu yang tidak berdaya tanpa Engkau ya Tuhan. Untuk itu biarlah Kau selalu mengingatkan kepada kami senantiasa hidup di dalam kesatuan satu dengan yang lain. Kami boleh saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menghibur di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami akan pentingnya doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Untuk itu ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan, agar di tengah-tengah situasi dan masalah tantangan yang kami hadapi, kami tidak lupa untuk kami menyerahkan
kehidupan kami kepada Tuhan di dalam doa. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan hamba-Mu sudah selesai berbicara tadi Tuhan. Kiranya Roh-Nya Kudus akan menanamkan firman kebenaran ini di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sudah jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan dan persekutuan yang ada, sambil kita memuji Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami ucap syukur kehadirat Tuhan, di mana Tuhan Kau sudah menyertai kami. Terlebih Tuhan Kau sudah memberkati kami, dan saat itu Tuhan kami boleh memberikan persembahan dan persekutuan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, sehingga Tuhan berkat Tuhan melalui persembahan dan persekutuan ini boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan akan doa persembahan ini yang di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kembali Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami yang ada Tuhan, di mana kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Engkau mengetahui Tuhan, meskipun Tuhan dalam suasana seperti ini, yang Tuhan kami tidak layak untuk datang beribadah di gereja, namun kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan daripada seluruh sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan juga menjamahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami yang kami cintai ini di dalam masalah yang ada, di dalam penyakit yang ada ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong. Kami serahkan Bapak Presiden, para menteri, dan juga Tuhan aparat-aparat pemerintah yang ada di desa dan bahkan pelosok-pelosok yang ada, kiranya Tuhan juga menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
silakan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan kita musik. Aku mengisi kesalahan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Sidang jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, kiranya menguatkan akan kita semua dalam situasi ini, menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.